Tes satu dua, sudah kedengaran? Tes satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembukaan dulu. Nah, untuk pembukaan perkenalkan nama ulun di sini Ahmad Rizani. Biasa dipanggil Rizani atau Zen ya. Dan ulun sekarang bersama teman-teman di semester 3 PAI non reguler. Dan ulun di sini akan menyampaikan akan materi-materi hadis yang akan ulun jelaskan di dalam video ini dengan singkat, padat, dan jelas dengan penjelasan-penjelasan yang telah ulun simpulkan, telah ulun cari. Nah, sebelum itu, marilah kita memanjatkan segala puji, memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Ya, sebagai pedoman hidup, salah satu sumber ajaran Islam yang memiliki kedudukan penting setelah Al-Qur'an yaitu adalah hadis. Di dalamnya terdapat bimbingan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam beribadah, dalam bermuamalah sesama manusia. Nah, kita lanjutkan. Dalam pembahasan ini kita akan mengkaji tiga hadis ya. Kita akan mengkaji tiga hadis yang berkaitan dengan hak kewajiban sama muslim. Hadis-hadis tersebut juga mengajarkan nilai-nilai ukhuwah ya, mengajarkan nilai-nilai ukhuwah, Islamiyah, persaudaraan dari Islam, kepedulian sosial, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Melalui hadis tentang hak sesama muslim, larangan meninggalkan undangan, anjuran menjenguk orang sakit, dan mengiring jenazah. Kita dapat memahami bagaimana Islam menanamkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Sorry, tadi ada suara pesawat. Kita akan lanjutkan, ulun akan lanjutkan. Teman-teman mohon simaknya dengan penjelasan yang singkat seperti ini. Nah, untuk sekarang ulun akan menyampaikan hadis-hadis yang akan ulun dari materi yang diberikan ya. Ulun akan menyampaikan hadis-hadis yang diberikan oleh dosen kita, yaitu untuk hadis yang pertama ada hak muslim atas muslim lain dengan menjawabnya salam ya. Hak muslim atas muslim yang lain adalah dengan menjawab salam. Nah, ulun akan membacakan hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasani Harmalatu bin Yahya akhbarana bin Wahab akhbarani Yunus an Ibni Syihab an Ibni Musayyab an Aba Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim alal muslim khamsun. Wa sana Abdu bin Humaid akhbarana Abdul Razzaq akhbarana Ma'marun an Zuhri an Musayyab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi raddus salami wa tasmitul atishi wa ijabatud da'wati wa iyadatul maridi wa wattiba'ul janaiz. Nah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, ia berkata telah mengabarkan kepada Yunus dan Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5 perkara. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya, yaitu 1. Menjawab salam, 2. Mendoakan orang lagi bersin, yang ketiga memenuhi undangan atau menghadiri undangan, misalkan kita diundang maka kita wajib menghadirinya. Menjenguk orang sakit, dikatakan itu ketika kita menjenguk orang sakit maka malaikat akan turun untuk mendoakan. Nah, dan yang kelima yaitu mengikuti menggiring jenazah hingga ke liang lahatnya. Nah, yaitu hak-haknya itu ada 5. Hak-haknya itu ada 5. Yang satu yaitu menjawab salam. Apa itu salam?
ketika seorang mengucapkan salam seperti Assalamualaikum, maka wajib seorang muslim untuk menjawabnya. Misal Waalaikumsalam. Untuk soalnya Assalamualaikum, yang jawabannya Waalaikumsalam. Salam adalah doa. Salam itu adalah doa keselamatan dan tanda kasih sayang antar sesama muslim. Dengan menjawab salam, kita menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Ya, seperti misal biasanya salam kita pakai ketika kita memasuki rumah. Ketika kita memasuki rumah seseorang. Dengan sopan kita paling tidak mengucapkan salam kepada tuan rumah, ya, kepada tuan rumah ataupun berkunjung ke siapapun itu, dianjurkan dengan salam. Assalamualaikum, maka para orang yang mendengar maka akan menjawab, wajib menjawab Waalaikumsalam. Dan yang kedua, mendoakan orang yang bersin. Jika seorang muslim bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, orang yang bersin, Alhamdulillah, maka orang yang mendengar maka dianjurkan menjawabnya dengan yarhamukallah untuk laki-laki, yarhamukillah untuk perempuan. Nah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Ini juga sebagai kepedulian dan doa kebaikan kepada sama, saling mendoakan dalam hal kecil. Dan juga menunjukkan adab Islam yang mengajarkan saling mendoakan dalam hal-hal kecil sekalipun. Nah, dilanjutkan untuk yang ketiga, menghadiri undangan, yaitu memenuhi undangan berarti menghadiri acara yang diadakan oleh sama muslim. Undangan yang ada misalkan di daerah Banjar sini, yasinan, betul? Yasinan setelah maghrib biasanya. Paman datang habis maghrib ke rumah Basarwan. Oke ya, tinggi kena didatangi. Nah, maka orang yang diundang itu wajib mendatangi ke sohib acaranya atau pemilik acaranya. Hukumnya wajib. Kalau misalkan kita berhalangan juga tidak hadir, maka kita izin tidak bisa menghadiri, ya. Jangan langsung tidak hadir tanpa ada kabar ke tuan rumahnya. Yang keempat, mengunjungi orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah salah satu bentuk kepedulian dan kasih sayang antar sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, sangat menganjurkan hal ini karena apa? Karena dapat menguatkan persaudaraan dan memberi kesemangat kepada yang sakit agar tidak down. Itu sesama muslim dan sesama teman. Sangat tidak dianjurkan ya kepada teman-teman yang misalkan mendoakan temannya, oh ini nanti besoknya kayaknya meninggal. Jangan, tidak boleh ya. Kasihan teman, sudah berjuang melawan rasa sakit, malah didoakan besoknya temanku sepertinya meninggal. Oh jangan. Yang kelima, mengikuti jenazah, mengantar jenazah ke tempat pemakaman. Mengantar jenazah berarti ikut mendampingi saudara muslim yang meninggal dunia dari rumah duka, dari awal rumah kita melayat hingga ke pemakaman, hingga ke liang lahat, adalah tanda penghormatan terakhir kepada sang muslim dan termasuk amal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Peran hadis dalam kehidupan sehari-hari, peran hadis yang dapat kita pelajari yang dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Hadis ini berperan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan sosial yang baik antar sesama muslim. 5 hal yang disebut Rasulullah tadi. Dalam menerapkan hadis ini, kehidupan sehari-hari jadi lebih damai, penuh kasih dan jauh dari permusuhan. Ya, jauh dari permusuhan. Misal, menjawab salam untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, mendoakan orang yang bersin, mengajarkan kepedulian, memenuhi undangan, menjaga silaturahmi, menjenguk orang sakit, yaitu menumbuhkan empati, mengantarkan jenazah, mengajarkan hormat dan saling solidaritas. Untuk hadis yang pertama cukup sekian. Ulun akan melanjutkan hadis yang kedua.
Bismillah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Abu Bakr bin Abi Saibah kilahuma an Ibnu Uyainah wal lafzu li Qutaibah haddatsana Sufyan an Ibni Muhaisin Syekh min Quraisyin sami'a Muhammad Qaisin bin Mahramah yuhaddisu an Abi Hurairah qala lamma nazalat man ya'masu an yujza bih balagat minal muslimina mablagan sadidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu fa fi kulli ma yusabu bihil muslimu kaffarah hatta hatta nakbati yun kabuha au awis syaukati yusakuha, yang artinya ulama akan bacakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, keduanya menceritakan dari Ibnu Uyainah. Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Muhaisin, seorang tua dari Quraisy. Ia telah mendengar Muhammad bin Qais dan Makramah bercerita dari Abi Hurairah. Ketika turun ayat, barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas dengan kejahatan itu. Hal itu membuat kaum muslim merasa takut dan khawatir. Maka Rasulullah SAW bersabda, berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dengan melakukan amal-amal soleh dan tetaplah berada di jalan yang lurus. Sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim ada kafarah atau penghapus dosa bagi mereka-mereka yang melakukan sedikit kebaikan atau sedikit kejahatan tersebut. Seperti apa? Bahkan seperti duri yang menusuk atau cedera yang dialami seorang muslim tersebut. Hadis ini muncul setelah turunnya ayat, barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas dengan kejahatan itu pula. Yaitu kita melakukan kejahatan maka akan dibalas dengan kejahatan itu pula. Ada sedikit cerita, suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah yang sedang sakit keras. Tubuhnya lemah dan ia merasa bahwa penyakit itu adalah hukuman atas dosa-dosanya. Ia pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku merasa ini azab karena dosa yang telah kulakukan di masa lampau." Rasulullah pun tersenyum lembut dan juga bersabda, "Bukan azab wahai saudaraku, wahai sahabatku, ini adalah penghapus dosa. Tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit atau tertimpa musibah atau bahkan tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus dosa karena musibah yang menimpanya, seperti terkena duri yang kecil, terkena duri atau tertimpa musibah yang besar maupun kecil." Nah, mendengar setelah Rasulullah mengatakan hal tersebut, sahabat pun menangis. Sahabat menangis bukan menangis karena apa? Bukan menangis karena sakit, tapi menangis karena terharu, bersyukur, sangat tenang karena tahu bahwa penyakit yang dia derita ini dialaminya melainkan sebagai tanda kasih sayang Allah untuk membersihkan dirinya dari dosa. Yang bisa kita pahami dari hadis yang kedua tadi, Allah Maha Adil dan Maha Pengasih. Allah tidak hanya menghukum manusia atas kesalahan, tapi juga memberikan banyak jalan untuk menghapus dosa, salah satunya melalui ujian dan cobaan hidup. Musibah adalah bentuk kasih sayang. Cobaan hidup bukan berarti Allah marah, tapi justru Allah membersihkan dosa-dosa hambanya agar kelak lebih ringkas hisabnya di akhirat. Siapa di sini yang hisabnya pengen pengen disedikitkan, ya, dengan cara apa? Musibah adalah tadi sebagai bentuk kasih sayang Allah, ya. Musibah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah mengampuni dosanya dan juga membersihkan dosa-dosa agar kelak di akhirat bersih timbangan dan cepat dihisapnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Qoribu wasatidu," artinya berusahalah mendekati kesempurnaan dan pergilah ke jalan yang lurus. Jangan berbelok. Ketika kita sudah jalan yang benar, jangan berbelok.
Artinya kita dituntut untuk selalu berbuat sempurna ya, selalu sempurna tapi terus berusaha menjadi yang terbaik dan tidak menyerah meski sering berbuat salah. Yang terakhir, sabar membawa kebaikan besar. Orang yang sabar saat ditimpa kesulitan akan mendapat dua hal sekaligus, satu yaitu penghapus dosa dan dua pahala besar di sisi Allah. Yang ketiga, hadis yang ketiga akan langsung ulun sambung, yaitu hadis haramnya kezaliman. Kita berdiri dulu sebentar. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Laisun an Uqail, an Zuhri, an Salim, an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu aqul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akihi kana Allah fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dan tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Tidak boleh sama teman kita serahkan ke musuh. Itu namanya kita membuang. Sama teman bahasanya teman terbaik kita yang telah menemani kita, yang telah berjuang bersama, kita buang ke tempat sampah seperti itu. Jangan. Kurang lebihnya contohnya seperti itu. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan menimpanya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya. Ini masuknya lebih ke man satara musliman, ya lebih bisa dibilang aib bercerita, atau bisa dibilang menggosip. Kalau ulun baca menggosip tuh juga termasuk. Makanya ada perkataan mulutmu harimaumu. Lebih pedas perkataan daripada perbuatan, betul kan? Nah, lebih pedas perkataan dari perbuatan. Makanya ada sabda Rasulullah, man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah, yang artinya barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib juga di kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW menegaskan beberapa hal penting dalam hadis ini. Yang hadis yang kita bahas, yang haramnya kezaliman. Seorang muslim tidak menzalimi saudaranya dan tidak menyerahkan kepada musuh. Maksudnya, kita tidak boleh berbuat jahat, menipu, atau membiarkan saudara kita dalam bahaya. Seorang muslim harus menjadi pelindung dan penolong. Atau lebih tepatnya kita bisa bilang di zaman sekarang ini, bestie ya, bestie. Senang bersama, susah bersama, jangan senangnya bersama, susahnya masing-masing, jangan. Seorang muslim itu harus menjadi pelindung penolong, bukan menjadi pengkhianat. Di depan baik, di belakang jahat. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Jika kita menolong orang lain dengan tulus, maka Allah akan menolong kita di saat kita membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa kebaikan selalu kembali kepada diri sendiri, ya.
Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, mengurangi beban, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Setiap kali kita membantu orang lain keluar dari kesulitan, maka Allah membalasnya dengan pertolongan besar di akhirat. Pertolongannya itu bisa berupa syafaat. Nah, kita bisa dapat apa? Setiap kita kan berbuat kebaikan, maka akan dibalas dan berbuat kebaikan sekecil biji zarrah, maka kita akan mendapat balasannya. Barang siapa melakukan kejahatan sekecil biji zarrah, maka akan mendapatkan balasannya. Begitu pula ketika kita saling tolong menolong sesama teman kita, nah, saling menutupi aib, saling membantu sesama. Barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Maksudnya kita tidak boleh menyebarkan kesalahan atau rahasia buruk orang lain. Rahasia orang lain kita bongkar. Kamu tahulah semalam itu Amat keluar kada baju, ya. Nah, itu termasuk aib. Meskipun ya kurang lebihnya biasa didengar ya. Sudah hal yang lumrah. Atau kemarin itu dia itu gak sekolah ya. Nah, jika kita menutupi dengan niat baik, maka Allah juga akan menjaga kehormatan kita, ya. Juga akan menjaga kehormatan kita. Dan poin-poin yang dapat ulun pahami, yang semoga kita bisa pahami dalam hadis yang tadi, sesama muslim adalah saudara, sehingga kita harus saling menyayangi, tolong menolong, dan melindungi sama. Dilarang menzolimi, membiarkan saudara seiman dalam kesulitan. Setiap muslim wajib peduli terhadap yang lain. Siapa yang membantu kebutuhan orang lain, Allah akan membantu kebutuhannya. Saling tolong menolong maka kelak akan mendapatkan balasannya. Betul, tidak langsung. Contohnya seperti di film sinetron Indosiar. Sudah tahu kan? Nah, pasti sudah tahu. Pas orangnya ini orang susah, cuman dapat musibah dari bosnya. Kamu itu kerja gak becus, katanya. Kamu itu kerja gak becus, lalu ditendang, diusir, kesusahan, tiba-tiba 10 tahun kemudian sukses gara-gara menolong direktur, dapat uang langsung sekitar berapa juta itu, aku lupa, 50 juta. Betul kah? 50 juta langsung open usaha. Itu cerita singkatnya kurang lebih seperti itu. Dan siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Hadis ini mengajarkan kita pentingnya solidaritas, empati, dan menjaga kehormatan sesama muslim. Dan yang terakhir, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali ke diri kita. Ke diri kita sendiri dalam bentuk pertolongan atau ampunan. Kalau kita nggak mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan ampunan. Pertolongan atau ampunan dari Allah, pertolongan Allah atau ampunan dari Allah, antara dua macam itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Mungkin cukup sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena truk sering beroperasi selama 25 jam sehari di Raja Ampat, sepatu rem belakang pun mengalami patah. Untungnya, mereka memiliki ahli bubut yang bisa memperbaiki segalanya. Melihat kondisi sepatu rem belakang truk yang sudah seperti rel kereta zaman Belanda, Mr. Lauba memutuskan untuk mengganti bagian yang pecah dengan potongan poros. Tentu saja, perbaikan seperti ini memerlukan keahlian tingkat 8, dan jelas bukan pekerjaan untuk Bahlil. Kenapa begitu? Tanyakan saja langsung ke tukang parkir di Alfamart. Setelah potongan sepatu rem ditempatkan di cak, tanpa basa-basi Mr. Lauba langsung memotong bagian yang pecah. Dalam proses ini, tidak boleh ada kelengahan sedikit pun. Sedikit saja lalai, potongan besi bisa terpental dan mengenai Mr. Lauba. Dan itu bisa lebih sakit daripada debat di TV nasional. Agar batang poros dapat masuk ke lubang benda kerja, dilakukan proses pengikisan pada permukaan lingkaran. Setelah pengukuran dilakukan, diameter